Ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengulas tentang cara dan langkah untuk melakukan pergeseran RKAS ataupun pergeseran kertas kerja. Di video sebelumnya kita sudah melakukan input penganggaran kertas kerja di masing-masing sumber dana. Kemudian di updating terakhir versi dari RKS 2.04 mengalami perubahan. Di antaranya di beberapa kode rekening referensi dan kode belanja itu ditandai dengan warna merah. Kemudian ada juga mungkin teman-teman menemukan di RKS-nya itu berwarna biru dongker. Warna merah ini menandakan bahwa kode belanja itu sudah dihapus oleh pengembang aplikasi. Dan warna biru dongker itu menandakan kode referensi belanja yang sudah referensi kegiatan yang sudah dihapus ataupun sudah dirubah. Sementara di RKS kita masih menggunakan kode referensi yang lama. Nah, maka dari itu salah satu tujuan untuk melakukan pergeseran adalah memperbaiki kode-kode yang berwarna merah dan berwarna biru, ditambah dengan mungkin ada sedikit perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Misalnya kegiatan tersebut akan kita hapus dan akan kita ganti dengan kegiatan yang lain, khususnya terkait dengan penganggaran penanganan wabah bencana corona ataupun pelaksanaan sekolah sehat yang memang pada RKS sebelumnya belum sama sekali kita anggarkan. Kemudian yang selanjutnya juga bahwa pergeseran ini bisa digunakan untuk melakukan pemindahan penganggaran di masing-masing triwulan. Awalnya kita anggarkan di triwulan 1 misalnya, akan kita geser ke triwulan 2 atau 3 dan seterusnya. Kemudian juga yang perlu menjadi catatan kita bersama, yang harus kita pahami bersama, bahwa sebelum kita melakukan pergeseran, pastikan bahwa laporan ataupun input SPJ untuk triwulan pertama, yaitu periode bulan Januari, Februari, dan bulan Maret itu sudah kita kerjakan dan sudah kita tutup. Sehingga laporan untuk triwulan yang pertama itu sudah kita cetak dan sudah dikirim ke kabupaten sebagai syarat untuk pengajuan dana BOS tahap yang kedua. Karena nanti setelah kita melakukan pergeseran, maka kita tidak dapat lagi melakukan input SPJ ataupun untuk aktivasi triwulan yang kedua, April, Mei, Juni. Sehingga nanti laporan di triwulan yang pertama itu sudah kita tutup, barulah kita melakukan pergeseran. Baik, kita langsung saja untuk langkah yang pertama. Melakukan pergeseran RKS, kita klik menu aktivasi kertas kerja. Kemudian kita pilih sumber dana yang mana yang akan kita lakukan pergeseran. Kita pilih pergeseran sumber dana BOS reguler. Tinggal diklik menu pergeseran. Klik yes. Kita langsung ke menu kertas kerja, pilih sumber dananya BOS reguler revisi ke-1. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit perubahan terhadap kegiatan ataupun anggaran yang sudah kita lakukan di periode sebelumnya di RKS awal. Misalkan di sini fotokopi soal untuk tryout kita kurangi menjadi 1890 lembar. Oke. Kemudian sama 1890 lembar.
Nah, untuk kegiatan yang sudah kita rubah atau kita kurangi akan ditandai dengan warna merah muda, warna pink pada masing-masing jenis belanja. 5.2.1 ini adalah belanja pegawai, 522 belanja barang dan jasa, 523 adalah belanja modal. Untuk melakukan pergeseran hanya dapat dilakukan per jenis belanja, jadi tidak dapat dilakukan antar jenis belanja. Maksudnya adalah ketika kita tadi mengurangi kode kegiatan yang berjenis belanjanya barang dan jasa, maka sisa dana dari yang kita kurangi tadi hanya dapat dianggarkan untuk belanja barang dan jasa juga. Karena nanti pada saat kita untuk melakukan pengesahan akan ditolak oleh sistem. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan perubahan kembali ataupun penggeseran triwulan yang awalnya tadi misalkan ini pengadaan soal US dianggarkan di triwulan yang keempat, kita majukan di triwulan yang kedua. Oke. Selanjutnya ada satu kegiatan ataupun jenis anggaran yang akan kita hapus. Misalkan ini. Berhubung memang pada saat ini kita tidak melaksanakan kegiatan ulangan akhir semester, jadi ini kita hapus. Yes. Kemudian satu lagi. Oke. Selanjutnya di kegiatan yang lain, pada prinsipnya sama sebenarnya. Apakah kita akan merubah, apakah kita menggeser, ataupun kita menghapus, sama langkah-langkah pengerjaannya itu adalah sama seperti kita melakukan input RKAS pada di awal, sama seperti yang RKS awal ataupun RKS yang pertama. Hanya saja nanti kita yang perlu menjadi perhatian adalah masing-masing jenis belanja ini yang harus kita perhatikan dan harus persis sama dengan anggaran sebelumnya. Misalkan tadi ini kita sudah melakukan pengurangan belanja yang awalnya di belanja barang dan jasa ini 48.455.400, sekarang sudah berkurang menjadi sisa 46 juta. Maka 1.722.000 ini adalah sumber dananya jenis belanja untuk total sisa dana belanja barang dan jasa yang harus kita buatkan kegiatan yang baru gitu. Oke, kita lanjutkan untuk melakukan perbaikan. Lanjut. Nah, ini ada kegiatan ataupun kode belanja yang berwarna merah, maka kita lakukan penggantian kode rekening. Sini jadi kosong, kita lihat sumber dananya alat tulis kantor. Oke. Oke, lanjut. Ya. Jadi ini adalah kertas kerja yang sudah selesai dilakukan perubahan ataupun pergeseran. Lalu kemudian setelah kita selesai, maka tidak ada lagi dana yang belum dianggarkan. Kemudian di masing-masing kode jenis belanja
sudah tidak berwarna merah lagi. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Jadi sekarang kita sudah bisa melakukan pengesahan untuk dilakukan persetujuan oleh operator dinas. Kita langsung klik pengesahan. Pastikan komputer kita terhubung ke server, ke internet. Ini kemudian sinkron. Seandainya koneksi stabil dan server tidak sibuk, maka proses sinkronisasi pengesahan ini tidak memakan waktu begitu lama. Kemudian ada konfirmasi persetujuan untuk melakukan pengesahan kertas kerja yang sudah kita lakukan perubahan. Maka di sini kita centang setuju telah melakukan hal di atas. Kemudian klik kirim. Baik, berhasil sinkronisasi data pengesahan. Tinggal menunggu pengesahan dan persetujuan dari dinas kabupaten kota agar selanjutnya kita dapat melakukan melakukan penatausahaan, ya. Dan seterusnya nanti setelah kita melapor kepada dinas pendidikan, kita dapat mengecek status dari pengajuan pengesahan RKAS kita apakah sudah disetujui atau tidak. Langsung diklik cek status di menu penganggaran dengan catatan bahwa internet kita harus terhubung. Nah, ini menandakan bahwa belum ada pengesahan yang disetujui oleh dinas. Oke, demikian untuk langkah melakukan pergeseran RKAS. Semoga bermanfaat.